Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Farnisa dari kelas TBIND angkatan 2023. Objek linguistik bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa bisa berperan sebagai parole, langue, lanagi. Parole merupakan objek konkret karena berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Langue merupakan objek yang abstrak karena berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Langagi merupakan objek yang paling abstrak karena berwujud sistem bahasa yang universal. Selain fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni 1. Fungsi emotif. Fungsi emotif digunakan apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Kedua, fungsi referensial digunakan apabila kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Ketiga, fungsi puitik. Fungsi puitik ini digunakan apabila kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Keempat, fungsi fatik. Fungsi fatik digunakan apabila kita berbicara sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain. Kelima, fungsi metalingual. Fungsi metalingual ini digunakan apabila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu. Yang terakhir yakni fungsi konatif. Fungsi konatif digunakan apabila kita berbicara atau berbahasa dengan tumpuan pada lawan tutur. Misalnya agar lawan bicara kita bersikap atau berbuat sesuatu. Hakikat bahasa. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Berikut ciri atau hakikat bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Sistem berarti susunan aturan berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang sering dipadankan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Lambang dikaji dengan kegiatan ilmiah dalam bidang kajian yang disebut ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. Ketiga, bahasa sebagai bunyi. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fenom. Keempat, bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Maka, tentu ada yang dilambangkan. Yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Maka, dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. 5. Bahasa itu arbitrer. Arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Maksud istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bunyi dengan benda yang dilambangkannya. 6. Konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Ketujuh, bahasa itu produk.
produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. 8. Bahasa itu unik. Setiap bahasa pasti memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. 9. Bahasa itu universal. Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum, yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa yang lain. 10. Bahasa itu dinamis. Keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Maka bahasa juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap dan tidak statis. Karena itulah bahasa disebut dinamis. 11. Bahasa itu bervariasi. Setiap bahasa memiliki aksen, kosakata, tata bahasa, dan pengucapan yang berbeda-beda, tergantung pada wilayah geografis, kelompok sosial, atau konteks budaya di mana bahasa tersebut digunakan. Jadi, bahasa bervariasi mengacu pada perbedaan-perbedaan ini dalam penggunaan bahasa yang dapat ditemukan di berbagai tempat atau kelompok orang yang berbeda. Yang terakhir yakni bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam arti ini hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia.